Iya, awalnya gini, Sudirman teh kan pulang dari rumahnya kakaknya tuh, si siapa Roni pulang, terus Diman tuh dipanggil sama Jaya, disuruh minjem motornya katanya tuh. Sudirmannya tuh berhenti di situ, dipinjemin motor, Dimannya kan di situ, Sudirmannya tuh. Terus tiba-tiba nangkep, ada yang nangkep gitu. Tiba-tiba ditangkap gitu. Makanya terus ada dikabarin kan dari siapa gitu, katanya Sudirman ditangkap gitu. Terus keluarga syok kan, salah apa Sudirman kan orangnya kayak gitu, polos tuh, gak ngerti apa-apa kan, minum obat enggak, ngerokok aja enggak Sudirman tuh. Soalnya Sudirman tuh kesehariannya mainnya sama Lilis terus. Pada saat hari H itu dari jam berapa sama berapa main sama Mbak Lilis? Sampai malam, sampai pagi apa tidur enggak bareng? sih, sampai jam 10. Sampai jam 10. Terus pulang ke rumah. Bareng? Iya bareng, bareng sama Sudirman. Oke. Waktu itu pas sampai jam 10 itu jadi kegiatannya apa? Main HP aja sih di depan rumah. Terus si Sudirman itu sama adik saya Lilis. Di rumah apa? Di depan rumah. Di depan rumah? Iya, sama tetangga sebelah. Dan kalau pribadi saya ada di rumah. Jadi waktu itu dari sore sampai pagi memang Sudirman di rumah? Iya, di rumah. Di rumah. Jadi posisinya tuh Sudirman tuh di rumah depan, tapi sebelah tetanggaan kan ada ngumpul-ngumpul gitu sama adik saya Lilis itu. Nah, saya posisinya di dalam dan saya tahu kalau Sudirman nggak kemana-mana. Habis ke depan ya langsung ke dalam rumah. Nah, waktu itu pas penangkapan Peggy awal itu Sudirman tuh mengaku dia kan dari lapas Cirebon di bawah ya. Nah, sempat disuruh ngaku itu disiram air panas kepalanya. Nah, bahwa? Ya, itu Peggy itu pelakunya. Gitu. Dan terus Sudirman ditipukin pakai batu kerikil, pengakuannya Sudirman itu. Nah, jadi dari jam 4 subuh itu dia baru ngomong, dia nggak tahan katanya. Saya waktu awal ketemu pas banget ya, udah lama saya nggak ketemu, saya nangis di pelukan dia. Iya, dan saya nangis, saya kangen. Saya terakhir udah lama banget ya, sebelum Lebaran tahun ini saya nggak ketemu dia. Nah, saya kan, jadi dia masih trauma. Jadi dia pikirannya kayak trauma, kayak ketakutan gitu. Saya ngobrol kan, ajak ngobrol-ngobrol, dan saya tanyain selama ini kemana aja. Dan ternyata ada di Polda. Iya, dan bilang itu di tahanan perempuan. Iya, PPA ya. Iya, nah saya juga nggak tahu ya tahanan itu di mananya. Nah, pas udah dari situ kemana lagi ya, di situ aja. Sudirman yang lepas kuasa di tanggal 22 atau menandatangani kuasa terhadap pengacara yang ditunjuk Polda Jabar pada tanggal 22 Mei 2024 itu ternyata ada pengakuan kalau Sudirman melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di tahun 2016 itu. Itu yang memberatkan keluarga, itu yang memberatkan saya yang sebagai kuasa hukum terdahulu Sudirman, karena saya sendiri di 2016 sudah meyakini 8 terpidana ini bukanlah pelakunya dan ini adalah rekayasa. Saya sih dari dulu punya keyakinan Sudirman itu paling menderita. Karena apa? Kan semuanya juga sama-sama disiksa, semuanya sama-sama mengalami perlakuan yang luar biasa lah. Nanti kalau yang 6 orang itu ngomong pasti sama, disiksa dengan cara yang luar biasa. Cuman secara intelektual Sudirman kan jauh di bawah standar. Dia tuh digebukin tuh nggak teriak-teriak, nggak apa, cuma aduh, cuma gitu. Saya dapat informasinya juga dari yang lain. Nah, ketika semua belum mengaku tapi sudah boncor-boncor, sebetulnya ada pengakuan dari Jaya. Tapi mohon maaf, penyidik ngomongnya itu Sudirman udah ngaku, kalian semua terlibat. Karena ucapan penyidik itulah pada akhirnya Sudirman juga sama ya. Digebukin lagi sama temannya, udah rontok-rontok digebukin sama penyidik, digebukin lagi sama temannya. Karena kan saya menyadari itu karena semua sama-sama tertekan. Walaupun keluarga sudah meminta bantuan ke Peradi, kami kesulitan untuk menemui Sudirman karena hanya Sudirmanlah yang berada di Polda Jabar, dan itu pun kalau ketemu keluarganya harus mendapat persetujuan dari penyidik Polda Jabar melalui pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Itu pun hanya kedua orang tuanya yang harus mendatangin, dan itu hanya sekali-kalinya. Nah, ketika kami berhasil masuk, ternyata kekhawatiran kita Sudirman tidak mau bertemu dengan keluarganya itu tidak terjadi. Malah mereka peluk-pelukan, mereka nangis. Sudirman masih jalan aja mereka udah pada bangun terus meluk gitu.
Itu luar biasa, buat saya juga bikin saya sedih. Kemudian ternyata apa yang tercantum di surat pernyataan itu tidak benar. Akhirnya disitulah Sudirman cabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda. Yakinkan kepada keluarganya, betulkah Sudirman mau dipegang oleh Pradi? Betul, dibuatlah pencabutan yang lebih rapi secara tertulis, secara detail, kemudian juga sekaligus menandatangani kuasa baru kepada Pradi. Dan kemudian pada 24 Agustus 2024 pukul 10.05 ditandatanganilah kuasa dari Sudirman kepada Pradi, yang artinya kita bisa melanjutkan dengan dokumen-dokumen lain untuk mengajukan PK yang akan dilaksanakan pada hari ini. Nah, karena ini kan Sudirman juga kan merupakan suatu rangkaian dari ke-7 terpidana yang lain, ke-6 terpidana yang lain. Saya rasakan juga dari tim Pradi sudah tinggal memasukkan nama Sudirman saja. Kalau rangkaian peristiwanya kan sama novumnya gitu. Hanya memasukkan nama barunya itu Sudirman, karena dulu kan Sudirman tidak terdaftar di dalam PK gitu. Kemungkinan sih karena kebanyakan kekeliruan majelis ya. Kalau saya komunikasi dengan juga ada keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan yang sebetulnya terjadi gitu sih. Setelah kami bertemu dengan Sudirman, memang kelainannya Sudirman ini dengan yang lain adalah bahwa komunikasinya sulit, lambat, dan untuk mengingat itu lama, kadang harus berulang-ulang, kita harus yakinkan dulu. Dan kami melihat secara sepintas ya bahwa ketika diajak berbicara, kalau dalam keadaan tertekan, panik. Kami akan upayakan mengajukan PK dan kami akan berupaya untuk mendapatkan keadilan apapun yang kami sampaikan, novum, kekeliruan, kehilafan hakim dan juga keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Kami harapkan semua bukti fakta yang kami hadirkan dalam persidangan dapat membuat jelas peristiwa ini